pendahulunya seperti pasukan kerajaan. Beliau ini bergelar nama Pangeran Kuning. Kita ziarah ke Pulau Datu ditemani oleh ditanam yang lain nih kalau bagiannya Helmani dari Polresta Banjarmasin, ditanam Joko Gambut, dan kita Bung Muhammad dan Om Chandra dari Aceh, beliau Ibu Yuliana, Ibu Martina, dan ditemani dikawal oleh Polres Tanah Laut. Terima kasih Polres Tanah Laut. Salam di Bali. Kalau kita lihat dari posisi Pulau Datu ini ada dari kerajaan juga ya pemirsa ya. Soalnya kita melihat ada beberapa aura seperti pasukan kerajaan. Kemungkinan beliau ini seorang dari kerajaan, cuma dikenal sebagai penyebar agama Islam ya pemirsa ya. Ya mungkin beliau darah dari kerajaan. Ya mudah-mudahan wallahu alam ya. Nah nanti apabila sudah sampai sana insya Allah kita akan menguak kisah di sana. Apa sih sebenarnya beliau ini? Apakah ulama ataukah sebagai seorang raja? Nah itu pemirsa ya. Pemirsa ya, bersama rombongan di Polsek setempat kita dari pengamanan dari Polres Laut. Ini kita mau nyebrang ke Pulau Datu. Ini sudah di kapal ya bersama Om Chandra. Om Chandra. Om jadi JR sini kenapa Om? ini penghormatan sebagai warga negara ada Pak Pemimpin yang pernah berkuasa di kerajaan Banjar di Martapura. Wah gelombangnya besar ya pemirsa, nanti kita lanjut di sana ya. Assalamualaikum ya para ahli surga. Ini kita sudah di posisi di makam Datu Samsudin dan Datu Pemulutan Syekh Haji Muhammad Tahir. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya Rasulullah. Amin. Insyaallah kini kita akan memasuki sejadah pemulutan siapa sih sebenarnya. Amin. Bisa kita bersama jauh kunci di Datu Pemulutan. Pian jaga di sini lawas lama. Ya, tahun 99. Wah 99 lawas ya. Pengalaman Pian di sini apa yang ada keganjilannya? Memang banyak Pak, karena tidak pada alokan Pak. Soalnya kayak orang awam menangkap itu memang pada alokan. Nah, di luar nalar malah. Enggih, Terutama kalau beliau memberitahukan itu kalau kita ziarah itu kan harus lapor sama penjaga. Enggih. Yang kedua lagi mengenali diri, mana diri yang sebenarnya hanya bacaan. Kalau umpamanya bacaan aja itu amalia lahiriah aja justru. Yang nyata. Kan masuk di luar kan di luar pengalaman dari orang awam. Nggih. Jadi kan sini kan dulu tuh dari Martapura tuh jalan kaki dia pulaunya masih banyak tuh dengan kampung gitu. Akhirnya pulang pagi sama murid beliau, kalau dari sini ada yang menyatakan sama dompet, ada yang ibu pakai. Akhirnya putuslah, satu jadi pulau, jadi kampung, satu jadi pulau. Amanat beliau, apabila aku meninggal makan di sini. Oh lalu mbak makan di sini lah. Kalau menurut kisah Bu Haji Muhammad Said dalam kajian misalkan
Jadi Sidin meninggal malam Jumat, hari Jumat nggak tengah hari dibawa kemari di kayu itu sampan bu. Sampai kemari makamkan, setelah makamkan boleh kamu terbawa pada kata-kata. Itu sekilas doanya kayak Gitu. Kalau pesan-pesan Om Pang dia yang sini apa Om? Ya, ini satu catatan sejarah yang banyak dilupakan orang kan. Jadi diperlukan ahli-ahli ilmu yang memahami sejarah untuk memberi catatan-catatan detail latar belakang yang datang ke Pulau Borneo. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikirim kemari. Cuma catatan asalnya kurang diperhatikan. Sebagaimana hari ini kita berada di Syekh Muhammad Tahir Datuk Pamultan. Beliau punya ilmu mengingatkan saya ketika saya ziarah di Panglima dari kerajaan nenek moyang saya di sini. Beliau bernama Tengku Jidipasi. Dalam perjalanan pulang dari pantai, dia letakkan tongkatnya sambil dia tarik jalan. Ketika dia berhenti di satu tempat sholat, sepanjang tongkatnya berjalan jadi sungai. Kena catatan Datuk Pamultan hampir mirip dengan beliau. Tentu biasanya turunannya hampir sama. Ini kan ada satu hal yang menarik. Kenapa beliau berasal turunan dari Amuntai, masuk di Martapura, dimakamkan di sini? Catatan nenek moyangnya kurang detail. Padahal orang-orang tertentu punya catatan sampai ke Nabi, bahkan sampai ke Nabi Adam kan gitu. Jadi catatan-catatan sejarah yang lebih detail Pulau Borneo ini memerlukan. Sebagai contoh misalnya, kalau saudara-saudara datang ke Sultan Suryansa, saudara-saudara minta 5 turunan di atas bingung kan. Nah, padahal harusnya ada. Ya, jadi seseorang itu di negeri ini harus ada binnya 7. Ya. Nah, sehingga dia jelas. Banyak di negara kita, orang belum tulis binnya 7 itu udah dihormati sangat luar biasa. Kalau di negara kita, kalau orang itu baru hormat 4 sila, orang itu kita habisi. Mereka kita anggap komunis. Hanya kurang 1. Jadi mudah-mudahan semua tokoh yang ada di Borneo nantinya ketika dipasang di spanduk di mana-mana binnya 7. Nah, sekarang saya lihat baru binnya 2, 3, orang itu udah begitu luar biasa gitu. Padahal di atasnya kosong. Nah, itu diperlukan untuk catatan sejarah agar Pulau Borneo ini ke depan tahu berlaku adil, bukan hanya pada sultan-sultan yang ada, tetapi pada ulama-ulama yang seseh yang begitu hebat. Janganlah kena bernama Kalimantan sekarang, nanti semua ulama hebat yang lalu itu dilupakan. Yang diingat adalah yang baru jadi mantan ulama. Sehingga nanti semua haul yang baru mantan ulama itu yang belum 50 tahun. Ya, mungkin baru berapa tahun dia pulang, jadi semuanya yang diingat mantan semua. Ya. Jadi ulama mantan ini lebih hebat dari yang sebelumnya begitu banyak, yang jumlahnya ratusan di sini. Nah, padahal ketika kamu tidak berlaku adil antar ulama, keberkahan kamu untuk dipanggil di surga pun berkurang. Itu juga bagaimana kita kalau tidak berlaku adil pada kedua orang tua saja, atau tidak berlaku adil pada berapa anak kita saja, ditunda dipanggil masuk surga. Padahal kita harus menghormati dari awal. Maka kita selalu mengirim Al-Fatihah, Nabi dulu, baru Ali bin Abi Thalib, baru Hasan Hussein. Itu kalau keluarganya. Atau Nabi dulu, baru 4 sahabat, baru 4 imam, baru yang lain. Itu ada aturan-aturan penghormatan istilahnya. Catatan sejarah perlu perbaiki. Mudah-mudahan masyarakat di Pulau Borneo ini melihat agar berlaku adil pada ulama-ulama yang telah dipanggil pulang, itu ada berkas tersendiri. Kalau saudara-saudara mau lihat detailnya Datuk Pamultan, pulau ini kan dulunya tidak ada. Hanya beliau garis pakai tongkatnya, seperti yang digaris oleh Panglima Perang nenek moyang saya di 22 Mukim di Aceh.
itu 22 Mukim itu istilahnya kabupaten ke-22 yang ada di sini. Beliau apa kena menarik tongkat dari mulai pasir pantai terus gitu. Sepanjang itu jadi sungai semua. Nah ini dia tarik tongkatnya sepanjang batasan laut semua. Ini kan satu catatan yang perlu diingat oleh anak bangsa ini, bahwa orang-orang yang ikhlas, ya maksudnya bisa merubah segalanya, bisa merubah daratan jadi laut, bisa merubah daratan jadi sungai. Nah, kalau sekarang kan akan kita minta biaya besar kepada Menteri PUPR untuk membuat hal-hal seperti itu. Jadi sebuah hal yang ikhlas dulu itu seperti angin saja sambil berlalu begitu, dan mereka memberi manfaat yang begitu banyak. Jadi ke depan berlaku adil lah, ya, pada semua sisi, pada semua hal. Jangan ketika jadi ulama dipahami ini semua dikumpulin paham dia, orang-orang yang tidak diikut untuk kepaham dia, untuk mengagumi kelompok dia. Padahal marilah kita selalu berusaha mengajak orang, ya kan? Itu terbiasa. Bagaimana Datuk Kinarang Buaya Kuning mempengaruhi orang tua dari Sultan Suryansah agar anaknya yang masih kecil dikirim belajar ke Sunan Ampel. Nah, artinya ini kan ulama begitu hebat sehingga orang tua dari Sultan Suryansah mau mengirim anaknya belajar di Sunan Ampel. Nah, Sultan Suryansah itu belajar bersama Sunan Giri sama Sunan Ampel. Saya paling banyak catatan, yang paling banyak datang dari Timur Tengah itu ada di Aceh. Nomor 2 di sini. Nah, di Aceh satu pun tidak tercatat. Nah, baru tahun 1800-an di Aceh tercatat sebagian. Ya, misalnya teman dari moyang saya terkenal seorang Habib di Melabuh itu, di Pulau I atau Pulau Air di sini artinya. Sampai sekarang turunannya Habib semua. Ya, kalau saya datang, saya manggil keluarga itu, saudara itu semua Habib semua. Yang perempuan saya panggil Saripah semua kan, karena mulai dicatat. Nah, bagian yang banyak sekali dari keluarga itu tidak ada, karena tidak dicatat dulunya. Nah, ya, tapi walaupun kita tidak dicatat, kita menghormati yang dicatat. Nah, kita berharap yang dicatat ini juga menghormati yang tidak dicatat. Nah, itu yang saya lihat, banyak ulama-ulama hebat yang ada di Pulau Borneo ini, itu kan tidak dicatat. Nah, sekarang ada sedikit ulama baru, dia tercatat, yang banyak ini dilupakan. Harusnya doakan dulu semua, baru doakan yang tercatat ini. Ya, misalnya ya doakanlah itu dari mulai jasanya Datuk Kinarang Buaya Kuning, jasanya Datuk Dayak, jasanya Datuk Batu, jasanya Datuk Kandang Haji, jasanya Datuk Sanggul, jasanya Datuk Nafis, ya, jasanya Datuk Kabul, jasanya Datuk Pamulutan. Ya barulah yang sekarang baru mantan jadi ulama itu didoakan. Jangan yang baru mantan ini yang lain dilupakan semua. Ini kan ingin membuat anak bangsa di daerah ini mulai nanti terbiasa melupakan sejarah nenek moyangnya. Sekarang tidak begitu berbahaya, 100 tahun ke depan berbahaya. Seolah-olah mereka tidak ulama lagi, yang ulama yang baru-baru. Nah, jadi sebelum itu jadi masalah ke depan, ya diantisipasi sekarang. Karena catatan sejarah itu bisa hilang dari tangan-tangan orang jahat. Nah, apalagi tangan-tangan orang bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan setiap anak-anak muda mau nyebrang dari sana kemari untuk mendapat pencerahan. Ya, kalau jarak tempat yang lain dia kurang mendapat pencerahan, dia biasa nyampe langsung datang. Di sini kan dia harus mengantisipasi ombak dulu. Dia harus banyak bersalawat agar ombaknya tenang. Dia harus banyak mendoakan orang tuanya sehingga orang tuanya berdoa sehingga dia sampai ke Datuk Pamulutan dan pulang mendapat berkah. Ya kita berharap keajaiban yang digambarkan Datuk Pamulutan ini menarik. Saya begitu kagum dengan Tengku Cik Pasi di Aceh, tongkatnya ditarik jadi sungai. Saya udah begitu kagum. Sekarang saya baru tahu Datuk Pamulutan, walaupun dia seorang raja, tongkatnya dia tarik jadi laut. Nah ini kan sebuah ilmu yang hampir sama. Yang kita tidak boleh menilai yang ini lebih hebat, ini lebih rendah. Jadi kita ingin gambarkan mereka punya ilmu dalam satu rumpun. Ya, satu guru, satu persaudaraan. Yang di sini
berubah jadi laut, jangan orang sini merasa lebih sakti dari orang Aceh. Karena yang di Aceh hanya menarik jadi sungai yang panjang, kan? Ya, sungainya lebih panjang dari yang ini. Tetapi pahamilah tanda-tanda agar anak bangsa ini lebih banyak bersyukur, agar anak bangsa ini lebih banyak bersilaturahmi, agar anak bangsa ini lebih banyak bersaudara. Nah, jangan sampai ke depan akibat membawa kelompok demi kelompok, fanatik pada kelompok demi kelompok, seolah-olah kelompok itu yang terbaik, padahal yang nggak kelihatan bisa jadi lebih baik dari kelompok itu. Ya, padahal doa yang tidak kelihatan mungkin bisa lebih baik daripada yang pakai jubahnya tebal 2 lapis. Yang ini yang harus jadi sisi pencerahan, dan biasakan anak-anak muda di sini ke depan selalu punya catatan sejarah. Jadi kalau ulama di sini misal Datuk Pamulutan, ya tolong jangan tulisannya Datuk Pamulutan, tolong tulis binnya sampai 7. Nanti juga teman-teman mohon beritahu di manapun itu, usahakan dia binnya sampai 7. Kalau ikhlas di lingkungan itu biasa. Ya, tapi kalau ikhlas di luar lingkungan itu yang dicontohkan Nabi. Ya, Nabi kan tidak mungkin diludahi oleh Abu Bakar Siddiq, tapi Nabi akan diludahi orang Yahudi. Nah, disitulah dia berlaku adil. Nah, kalau kita kan ada orang Yahudi meludahi kita, habis kita hajar di tempat. Ya, tapi Nabi berikan senyum, diludahin lagi berikan senyum. Kenapa? Karena dia di kelompok yang berbeda. Ya, berlaku adil pada kelompok yang berbeda akan ada karomah sendiri. Ya, kalau Nabi karomahnya orang itu masuk Islam. Ya, kalau kita mungkin karomahnya akan lain. Nah, itu mudah-mudahan. Maka di beberapa tempat saya sampaikan, saya berharap pengajian di sini ya tidak selalu pakaian Timur Tengah. Kenapa tidak sekali-sekali pakai baju Dayak atau pakai batik sasirangan semuanya, menggambarkan jati diri. Kalau saudara malu jadi ulama seperti itu, belajar sama Sunan Kalijogo. Dia tidak malu pakai belangkon. Ya. Dan dia paling lama pakai belangkon sebagai seorang wali karena dia meninggal 131 tahun. Jadi anaknya udah meninggal pun dia masih lama pulang. Dia tetap pakai dan tidak mau pakai juga, bukan berarti dia tidak pernah ke Mekah. Ya, dia hampir sama dengan Datuk Sanggul kan gitu. Sebentar aja dia lipat bumi ada di Mekah. Nah, mudah-mudahan banyak pencerahan buat anak muda masyarakat di sini ketika datang menyeberang kemari, ya kembali jadi orang yang ikhlas. Pesan-pesan Kapolsek untuk pemirsa penyebarangan pengamanan, apakah pesan-pesan untuk wilayah Pulau Datuk yang kebetulan ada di wilayah Kecamatan Panjimatan untuk sampai saat ini masih dalam kondisi yang aman, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan generasi ke depan tetap bisa menjalankan apa yang menjadi pencerahan beliau, sehingga kita tetap bisa menimba ilmu dari datuk-datuk yang terdahulu, sehingga itu tidak akan terlupakan, sehingga keadilan itu tetap bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya alhamdulillah kita ke dalam tadi memasuki ke Datuk Pamulutan ya. Datuk Pamulutan ini Muhammad Tahir. Itu sebetulnya bukan nama beliau aslinya. Itu nama beliau aslinya itu tadi namanya itu Pangeran Himidiansah. Nah, beliau ini adalah waktu itu zaman angkatan beliau ini adalah Fatih Hajan sama Fatih Singa. Itu angkatan zaman Kerajaan Matapura. Berarti beliau ini adalah boboan Raja Matapura. Nah, beliau ini sebetulnya kalau angkatan dulu itu beliau ini bergelar nama Pangeran Kuning. Beliau ini pangeran, sebetulnya pangeran, cuma beliau menyebarkan agama Islam. Lalu beliau jadi Muhammad Tahir. Sebetulnya beliau itu pangeran, sebetulnya pangeran Kuning. Nah, mungkin beliau mencintai berdakwah, lalu beliau menjadi ulama di Pulau Datuk ini ya. Beliau menyebarkan agama Islam. Ya, mudah-mudahan pemirsa ya, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan seluruh alam semesta ini. Amin amin ya rabbal alamin.